Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Masak Enak Yuk. Di video kali ini aku mau share resep kentang Mustafa yang enak banget dan cocok untuk ide usaha. Jadi ini tuh enak banget. Kalian mesti cobain karena ini juga kesukaan anak aku. Ini kita pakainya premium, jadi kita pakai kacang mede. So stay tune ya. Siapkan kentang yang sudah dikupas bersih, kemudian ini kita iris tipis atau bisa juga dengan pemasah. Karena pemasah saya sedang tidak ada, ini saya iris-iris biasa aja seperti ini. Jadi salah satu tips untuk bikin kentang Mustafa ini tetap renyah dan juga rasanya lebih enak adalah pilihlah kentang yang warna dagingnya kekuningan seperti ini. Kemudian setelah selesai diiris-iris tipis, ini nanti kita langsung rendam di dalam air. Kemudian ini kita cuci bersih sampai benar-benar bersih, kita remas-remas seperti ini. Kemudian kita bilas sampai beberapa kali sampai air dari rendaman ini bening. Nah seperti ini ya, jadi dia benar-benar sudah bening, sekitar 5-6 kali kita bilasnya. Kemudian setelah itu kita siapkan minyak panas. Dan kita siapkan untuk menggoreng dari kentang yang udah diiris tipis-tipis seperti ini. Untuk menggorengnya, usahakan semuanya terendam dengan minyak. Gunakan api besar di awal supaya lebih cepat keringnya. Tetapi ketika kentangnya sudah mulai seperti ini, langsung kecilkan apinya supaya dia nggak gampang gosong. Jadi tujuan dari mencuci berkali-kali adalah supaya kentang ini ketika digoreng, dia itu nggak menggumpal-gumpal, jadi dia bisa lepas-lepas dan pisah-pisah seperti ini ya. Nah setelah dirasa dia sudah benar-benar kering dan crispy, bisa diangkat dan ditiriskan. Nah lakukan menggoreng kentang ini sampai selesai. Kemudian kita beralih untuk membuat bumbu. Ada gula merah, asam jawa, cabai rawit, cabai keriting. Kemudian juga ada garam, kemudian daun jeruk, bawang merah dan juga bawang putih. Nah supaya cepat kita bisa chop aja untuk semua bumbunya ini, jadi bawang merah, bawang putih. Dimasukin aja semuanya. Kemudian cabenya juga kita bisa masukin. Di sini saya juga pakai cabai besar, cabai keriting dan juga cabai rawit. Untuk cabenya sebenarnya opsional ya, kita gunakan cabai merah besar dan juga cabai keriting supaya warnanya juga cantik. Nah selanjutnya ini kita chop. Nah jika udah selesai hasilnya seperti ini, bisa ditambahkan sedikit air jika dirasa kurang halus dan kemudian kita chop lagi. Dan jika sudah dirasa cukup untuk halusnya, kita bisa tumis untuk bumbunya ini. Masukkan juga asam jawa. Untuk asam jawanya ini juga bisa dimasukin sekalian pada waktu kita ngechop tadi ya. Tadi saya kelupaan, jadi kita masukin sekarang aja nggak apa-apa. Kemudian ini kita tumis sampai bumbunya ini matang. Untuk menumis bumbu ini gunakan api sedang cenderung kecil aja. Kemudian ini kita masukkan juga air, tujuannya supaya benar-benar tanak ya untuk bumbunya ini. Kemudian tambahkan juga gula pasir, gula merah, tambahkan juga garam.
Untuk penyedap rasanya opsional, bisa ditambahkan di sini kalau misalkan mau. Dan ini kita masak sampai dia berbuih seperti ini. Jika udah mulai berbuih seperti ini dan buihnya itu sudah mengembang, bisa kita masukkan untuk kentang yang sudah digoreng tadi. Kita juga pakai kacang mede dan juga kacang tanah. Teman-teman bisa pakai kacang tanah aja ataupun dimix dengan kacang mede seperti ini. Kalau misalkan mau dibikin premium, bisa ditambahkan dengan kacang mede ataupun kacang yang lainnya, terserah aja ya. Untuk tambahannya ini tuh enak banget, kalian mesti cobain, recommended untuk cemilan dimakan gitu aja, ataupun untuk lauk, terutama untuk nasi kuning itu enak banget, pokoknya recommended. Ini juga cocok banget untuk ide usaha, jadi dijual di cup-cup gitu atau diplastikin kedap udara gitu. Jadi ini cocok banget untuk ide usaha teman-teman semuanya. Jangan lupa terus-terusan diaduk supaya merata bumbunya. Jadi panas-panas harus langsung diaduk supaya benar-benar merata dan gulanya nggak menggumpal di satu sisi aja. Jika udah mulai dingin, bisa dimasukkan ke dalam toples dan dikemas dengan plastik seperti ini ataupun di dalam cup-cup gitu. Kalau untuk stok lama, pastikan kentang mustofanya ini sudah benar-benar dingin ketika dimasukkan dan disegel ya teman-teman. Untuk kentang Mustafa ini bisa tahan sekitar 3-4 bulan dalam keadaan seal yang tertutup rapat. Dan ini dia hasilnya, kentang Mustafa premium kita udah jadi. Ini bener-bener enak banget karena ada kacang medenya juga, ada kacang tanahnya juga. Pokoknya recommended untuk kalian cobain. Dan jangan lupa untuk dipraktekin ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga tekan tanda lonceng di channel YouTube Masak Enak Yuk, supaya kalian selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video Masak Enak Yuk selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.